di mana masyarakat Aceh lebih merasa bahwa untuk mewakili titik awal peradaban dan persebaran Islam di Indonesia adalah Aceh, bukan Barus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, perkenalkan, nama saya Zamzami Tanjung. Saya berasal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya hadir di Barus hari ini dengan kapasitas sebagai peneliti dalam sebuah lembaga bernama Batuta Institute. Lembaga ini adalah lembaga kajian sosial dan politik. Salah satu agenda kami adalah untuk menapaki jejak-jejak peradaban masa lalu, untuk kemudian menentukan atau memprogram arah peradaban masa depan. Dengan demikian, secara aplikasi, maka kami melakukan program-program penelitian seperti di Barus pada hari ini, di mana kita mencoba meneliti tentang keberadaan situs 0 km derajat Islam Nusantara yang diresmikan oleh Bapak Jokowi pada 14 Maret 2017, di mana dalam hal ini keputusan untuk meresmikan tugu tersebut mendapatkan tantangan dari masyarakat Aceh. Di mana masyarakat Aceh lebih merasa bahwa untuk mewakili titik awal peradaban dan persebaran Islam di Indonesia adalah Aceh, bukan Barus. Oleh karena itu, kami mencoba meninjau dengan teori yang kami punya, dengan metode yang telah kami tentukan. Untuk pertama, kami mencoba mendapatkan data primer penelitian berupa data-data tersebut berupa data dokumentasi. Data dokumentasi ini berarti dokumentasi terhadap keberadaan situs yang ada di Kota Barus. Kemudian melakukan beberapa wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap terkait dengan penelitian kami, dan kemudian sekaligus mencari segala dokumen yang terkait dengan keberadaan peradaban Islam di Barus. Oleh karena itu, penelitian ini pada dasarnya adalah upaya atau ikhtiar kami untuk ikut serta menyelesaikan, ya, sekali lagi kami tekankan ikut serta, berusaha untuk menyelesaikan persoalan sengketa klaim antara di mana titik awal persebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, setelah melakukan penelitian 2 hari di Barus ini, kami merasa puas karena tujuan dan harapan yang hendak tercapai dengan berhasil terdokumentasinya beberapa situs seperti Makam Mahligai, Tugu 0 km peradaban Nusantara, kemudian juga ada beberapa makam syarif, ada syarif atau syarif atau syarifah, dan kemudian juga mendapatkan beberapa dokumen, juga mendapatkan beberapa informasi dari beberapa tokoh masyarakat yang dianggap kompeten dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kebetulan ketika melakukan kegiatan penelitian di Barus ini, kami menemukan, alhamdulillah dipertemukan dengan beberapa sosok yang ternyata di luar dugaan jiwa penelitiannya cukup tinggi, teori-teorinya cukup mumpuni. Jadi dalam melakukan konsultasi, diskusi, jadi nyambung, gitu. Jadi nyambung dan bahkan saling melengkapi di mana kekurangan pemilik channel ini. Pemilik channel pun beberapa kali mengingatkan kepada peneliti mengenai beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam penelitian.
Sejujurnya ini adalah suatu berkah sebenarnya bagi masyarakat Kota Barus, bahwa terdapat seseorang atau beberapa kelompok orang yang peduli dengan sejarah asal-usul Kota Barus. Karena itu identitas. Tanpa identitas masa lalu yang diketahui secara jelas, maka masa depan Kota Barus tidak akan jelas. Oleh karena itu, kalau dalam bahasa Minangkabau itu membaki batang tarandam. Jadi dengan demikian kita mempunyai fondasi sejarah. Sementara itu Barus ini sebagai sebuah kota, konon katanya, saya bilang konon karena ada beberapa penelitian menyebutkan Barus ini sudah menjadi sebuah kota yang sangat megah. Bahkan sebelum Masehi sudah dikenal oleh pedagang-pedagang dari Afrika, dari India, atau pedagang-pedagang yang dari Cina yang dari Cina ada yang dari Cina. Sementara itu ini sebuah lontaran gagasan ini bisa jadi dipertimbangkan oleh beberapa pihak yang selama ini dikatakan bahwa Barus itu adalah tujuan untuk mengambil komoditas perdagangan berupa barus, kemudian ada rempah-rempah, ya kan? Tapi sesungguhnya Barus akan menjadi strategis bukan hanya sekedar kamper. Barus itu bukan hanya sekedar rempah-rempah, itu bukan itu. Bagi saya Barus itu menjadi strategis karena adanya perdagangan emas. Tapi ini sekali-lagi ini adalah dugaan ya. Adanya perdagangan emas yang terjadi yang bermuara ada transaksi emas itu antara pedagang yang datang dengan penjual yang ada dalam negeri kita, dalam negeri Barus. Sumber-sumber emas itu sepanjang Bukit Barisan itu sangat melimpah. Jikalaupun habis satu waktu dikuras, misalkan di Padang Sedempuan habis dikuras. Nah, proses seismik, proses benturan kerak bumi tersebut akan melahirkan gempa. Gempa itu akan mengumpulkan emas lagi. Jadi emas mungkin di Pulau Sumatera tidak akan pernah habis, gitu. Akan terkumpul lagi. Jadi saya mengumpulkan teori baru, bukan soal barus, bukan soal rempah, tapi masalah emas. Nah, emas ini adalah komoditas yang sangat berharga. Di mana orang-orang India mendapatkan emas, di mana orang-orang Cina, kekaisaran Cina itu mendapatkan emas, dari mana orang-orang Romawi itu mendapatkan emas, ada kemungkinannya dari Barus. Dengan demikian, ini sebuah teori, ya saya mohon dipertimbangkan oleh beberapa pihak, termasuk ahli. Harapan kepada pemilik channel, ini besar harapan ini. Saya melihat ada semangat, ada gairah yang sangat luar biasa. Tapi semangat dan gairah yang sangat luar biasa itu harus disertai dengan suatu metode, suatu susunan rencana, suatu organisasi yang resmi dan mempunyai program dan mempunyai kaderisasi. Dengan demikian bukan hanya beliau atau sekelompok orang ini yang akan sibuk untuk mengurusi hal ini. Jadi itu saya sudah konsultasi. Cobalah nanti kemudian pada pemilik channel setelah memiliki suatu lembaga atau institut atau apalah namanya nanti, atau komunitas nanti, misalkan untuk konservasi makam-makam itu harusnya ada komunitasnya. Misalnya harus membangun kepedulian masyarakat itu dari gerakan satu orang ini, tapi gerakannya harus sistematis gitu. Nggak bisa yang tidak sistematis ini orang pun nggak jelas gitu. Jadi jikalaupun ada orang terlibat, pasti orang terlibat. Bung Hatta berkata, suatu pekerjaan yang besar akan dimulai oleh 1 dan 2 orang cuma. Nanti orang yang sekelilingnya akan mengikut. Oke, selamat berjuang pada pemilik klub. Saya sangat apresiasi dengan pemilik channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.